Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa sallam wa anta al husna ila syi'ta salam. Allahumma salli ala Muhammad wa sallam wa tabarrakna min al-masum. Amma ba'd. Jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan di dalam pembahasan hari kedua pada siang hari ini dengan membahas satu ajaran Islam. Salah satu ajaran Islam yang tidak ditemukan di dalam praktek agama-agama lain, agama Yahudi, agama Nasrani, bahkan praktek di dalam masyarakat jahiliyah. Ini ajaran khas dan khusus asli adanya ada di Islam. Apa itu? Dia adalah ajaran wakaf atau wakaf. Hal ini bisa kita temukan di dalam perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, "Lam tahbisu ahlul jahiliyah wa innama hadatha ahlul Islam." Dia berkata bahwa masyarakat jahiliyah tidak pernah melakukan apa yang kita sebut dengan wakaf, tapi kaum muslimin yang mempraktikkan ajaran wakaf ini. Apa yang mendasari hingga hari ini? Bahkan di masa praktik para sahabat, ini yang mereka disampaikan di awal adalah wakaf pada saat itu bahkan sudah menjadi sebuah gaya hidup. Ya. Jadi kita temukan di dalam perkataan dari sahabat Jabir bin Abdullah, "Lam yakun ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzurban illa waqaf." Tak ada seorang pun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka berwakaf. Nah, ini menarik untuk menjadi perhatian kita. Kalau ada yang berguna wakaf, maka diri kita dengan para sahabat ibarat seperti langit sama bumi. Andai kita berguna wakaf, maka melalui ini kita sampaikan wakaf mulai zaman praktek sahabat Nabi sudah dijalankan, bahkan itu menjadi sebuah gaya hidup, lifestyle. Oke, kita lanjutkan dengan apa yang menjadi landasan umum di dalam praktek wakaf. Para ulama menggunakan Quran surat Ali Imran ayat 92 menjadi landasan umum, dan itu dikenal sebagai wakaf. Ya. Meskipun wakaf itu hukumnya adalah sunnah yang sebatas anjuran ya untuk dilaksanakan oleh kita kaum muslimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Sekali-sekali kalian tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna. Jadi bicara wakaf adalah bicara keutamaan, bukan kewajiban, tapi keutamaan. Yang diberikan kita ingin mendapatkan fadilah dalam keutamaan insya Allah, maka setelah yang wajib, maka inilah yang harus kita laksanakan, yaitu dengan wakaf supaya mendapatkan kesempurnaan dari ibadah kita, terutama ibadah anak kita. Sekali-sekali kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagai harta yang paling kamu cintai. Baik Allah, baik Allah sesungguhnya Allah Maha mengetahui ya, terhadap apa yang kita kerjakan. Ini ayat yang menjadi landasan umum dari pelaksanaan praktek wakaf. Ada juga Quran surat Al-Hajj ayat 77.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ya, dan berbaiklah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan. Jadi berbuat kebajikan supaya kita mendapat kemenangan ini bermakna adalah waktu. Ya. Kemudian ada dalil yang khusus terkait dengan hadis yang sering kita dengar. Idza mata insan in qata'a amaluhu illa min salas. Bahwa insan manusia itu akan terputus amalnya kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah para ulama sepakat bahwa itu adalah wakaf. Ya, di samping ada yang lain, karena 3 berarti ada ilmu yang bermanfaat dan kemudian ya, doa anak saleh. Ya. Kemudian hadis dalam riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Haris bahwa Rasulullah SAW tidak meninggalkan harta kecuali beliau meninggalkan seekor begal, ya, bukan kecil, sebilah pedang dan juga sebidang tangan. Ya. Rasulullah meninggal itu 3 harta yang ditinggalkan. Apa itu? Ya, seekor begal, kemudian sebilah pedang dan sebidang tangan. Dan ini maknanya adalah beliau meninggalkan sedekah, yaitu disebut dengan wakaf. Kemudian landasan yang lebih tegas tadi adalah ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapatkan ghanimah di dalam perang Khaybar di abad atau di tahun ke-7 Hijriah. Ya, pada saat itu kaum muslimin mendapatkan kemenangan setelah ya hampir sebulan lebih perang dengan Bani Quraisy atau orang Yahudi. Nah, di Khaybar kemudian kemenangan itu dibagi ghanimah. Nah, ghanimah yang didapat oleh Sayyidina Umar bin Khattab itu sangat beliau sayangi dan beliau cintai. Kemudian Umar bin Khattab menghadap kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, apa yang Anda perintahkan kepadaku terhadap ghanimah yang aku sangat mencintainya ada di Khaybar sana. Ya, Khaybar itu daerah Wasif, ya, subur. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika Umar menghadapnya dan kemudian meminta perintah darinya? Ya. Nah, kata Rasulullah, "Insita habasta as-salam wa tasaddaqa." Jika kau mau, maka tahan. Ya, tahan itu maksudnya jangan dihibahkan. Ya, tahan harta itu dan kemudian kalau sedekah dan kemudian sedekahkan hasilnya. Ya, layuha nggak boleh dijual, layuha nggak boleh dihibahkan, layuras dan nggak boleh diwariskan. Nah, ini bedanya wakaf dengan sedekah biasa. Jadi wakaf itu melepaskan kepemilikan pribadi dari kita atau lembaga kita diserahkan untuk kemaslahatan umum yang berganti menjadi kepemilikan mutlak yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang memanfaatkan itu? Mereka mau alih bahasanya. Jadi ya. Nah, boleh kalau dia wakaf ahli itu kepada anak kita, kemudian turunan-turunan ke bawahnya. Itu para sahabat banyak menggunakan itu. Atau wakaf khair, wakaf yang sifatnya umum, artinya ya sudah dilepaskan dari dokumen pribadi kemudian digunakan untuk kemaslahatan umum. Itu juga banyak. Ya. Nah, Rasulullah SAW bahkan mencontohkan mempraktikkan wakaf ini pada saat beliau hijrah di Madinah. Pada saat beliau hijrah di Madinah, beliau membeli sebidang tanah. Ya. Beliau membeli sebidang tanah dari anak yatim Bani Najjar yang bernama Sohail dan Sahal seharga 800 dirham kali 70.000 sekitar 56 juta. Jadi Rasul itu membeli sebidang tanah dan kemudian digunakan untuk membangun Masjid Nabawi yang hari ini Mekah itu. Itu adalah wakaf bagi Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan sekitarnya ada wakaf-wakaf sahabat. Ya, salah satu di antaranya adalah sahabat Talha
ya, orang min baitillah. Ya. Nah, Tolkah ketika mendengar turun ayat Quran surat Al-Imran 92 yang telah kita bacakan tadi, lantana berbeda hatta tanfiqu mimma tuhibbun, mereka sholat kemudian mendatangi baginda Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, aku punya sebidang tanah, gitu ya, namanya ada kebun di sana, ya, Buhairah, gitu ya, Buraikha, dan kemudian aku ingin sedekahkan untuk Allah, maka diterima oleh Rasulullah dan digunakan untuk kemaslahatan umum. Sekarang tanahnya Tolkah itu ada di sekitar Madinah dan ada di kawasannya, jadi sudah masuk ke kawasan ya masjid Nabi hari ini. Itu salah satunya adalah ada wakaf tanah dari sahabat Tolkah. Gitu. Nah, yang lainnya hampir seluruh sahabat mereka memberikan wakaf. Ya, ada kisah yang menarik dan menakjubkan bahkan itu terjadi ketika kota Madinah mengalami banjir. Madinah hanya punya satu sumur, sementara mereka dari Mekah ya. Mekah itu kan sumber air Zam-Zam melimpah. Ketika mereka pindah ke Madinah pada musim banjir, air tidak ada lagi kecuali ada satu sumur milik orang Yahudi. Ya. Nah, kemudian penduduk Madinah kaum muslimin mendatangi baginda Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, Fatibek telah melanda kita, tidak ada lagi air yang bisa kami timbang untuk makan, untuk wudhu, ibadah dan sebagainya. Maka Rasulullah menyampaikan, ya ada satu sumur milik Yahudi dan Rasulullah menyampaikan kepada kaum muslimin, barang siapa yang membeli sumur ya, milik Yahudi, maka baginya surga. Mendengar sabda Nabi Muhammad SAW seperti itu, maka yang sahabat bersemangat itu, yang bersemangat adalah sahabat Utsman ibn Affan. Sahabat Utsman ibn Affan mendatangi pemilik sumur Yahudi itu dan kemudian mereka menawar. Namun Yahudi tidak berkenan. Ya, bahwa Utsman ini menjadi hartaku satu-satunya. Aku tak mungkin aku jual ya kepadamu. Aku tidak punya lagi harta selain harta yang satu ini, yaitu sumur. Utsman tidak kalah akal dan kemudian akhirnya ditawarkan, bagaimana kalau aku beli separuh? Ya, maksudnya separuh itu hari ini aku beli, besoknya menjadi milikmu. Jadi bukan separuh dalam pengertian sumurnya dibagi dua, tidak, tapi hatinya. Ini kecerdasan dari Bapak Utsman ibn Affan dibanding si Yahudi. Mendengar itu kemudian, ya kalau begitu aku masih punya harta. Oke, kalau gitu aku jual kepada. Akhirnya dijual dengan harga 10.000 dirham. 10.000 dirham itu kalau hari ini kita kurskan dengan 70.000 rupiah, sekitar 700 juta. Ya. Ini menunjukkan bahwa beli sumur dengan harga 700 juta. Kalau hari ini nggak hanya dapat sumur gitu ya, dapat lahan dan juga semuanya. Tapi kita perlu tahu bahwa betapa sahabat Nabi ya Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan orang kaleng-kaleng gitu ya. Dan mereka memang punya harta, punya kekayaan. Nanti kita bisa sampaikan berapa kekayaan Utsman, ya. Berapa kekayaan Abdurrahman bin Auf, berapa kekayaan Sa'ad bin Abi Waqqas dan seterusnya, juga bin Awam. Itu sahabat-sahabat Nabi yang luar biasa, tegak lempar di zamannya. Ya. Nah, ketika sudah terbeli oleh sahabat Utsman, kemudian Utsman menyampaikan kepada penduduk Madinah, wahai penduduk Madinah, sekarang sumur Yahudi hari ini telah menjadi milik kita, milik kaum muslimin. Silakan mengambil secukupnya supaya besok kita tidak lagi mengambilnya, karena besok sudah menjadi milik Yahudi. Akhirnya kaum muslimin mengambil air dari sumur itu, dan apa yang terjadi di hari kedua tidak lagi banyak orang yang mengambil di sumur itu, dan ini kemudian bagi si Yahudi yang akhirnya kemudian Yahudi menjual kembali sumur yang di hari berikutnya itu kepada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan pun juga membeli dengan harga yang sama, 10.000 ya, dirham. Artinya apa? Untuk satu sumur sahabat Utsman bin Affan mengeluarkan uang senilai 1,4 miliar atau 20.000 dirham hari ini. Ya,
Kita lihat ada nggak sebenarnya senilai 1,4 miliar? Ya, Masya Allah. Kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa sahabat begitu luar biasanya ketika mereka menginfakkan hartanya. Ya, kayak itu gitu ya. Nah ini. Oke, ini yang dikerjakan pada sahabat Utsman bin Affan. Dan sekali lagi bahwa para sahabat bahkan seluruhnya mereka adalah orang-orang yang ketika ada seruan untuk melaksanakan terkait wakaf ini, mereka menjadi orang yang pertama untuk mendahulukan seruan baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga yang tadi di awal kita sampaikan, tidak ada seorang pun sahabat Nabi SAW yang diberikan kemampuan oleh Allah SWT kecuali mereka berwakaf. Ya. Nah, saat ini jamaah sekalian, wakaf menjadi satu bagian pilar ekonomi Islam dengan zakat infak sedekah. Satu pilar ekonomi Islam. Hal ini disampaikan oleh Profesor Dr. Idin Hafiduddin. Ya, belum menyatakan bahwa jiswa zakat infak sedekah itu adalah salah satu pilar ekonomi Islam. Ya, kalau dulu para sahabat mereka menjadikan wakaf sebagai gaya hidup, pertanyaannya adalah bagaimana dengan wakaf hari ini? Gitu ya. Di negara kita, ya, di Indonesia ada regulasi yang mengatur terkait penyelenggaraan wakaf. Ada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Mereka dari pusat, mereka didirikan atas keputusan Presiden. Ya. Presiden program keras untuk membentuk Badan Wakaf Indonesia, dan bahkan Wakaf Indonesia membentuk lagi di bagian di provinsi dan juga di kabupaten kota. Dan alhamdulillah kita di Darul Islam juga ada lembaga wakaf yang sudah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia dengan nama KSPPS Darul Islam. Itu menjadi lembaga yang ada di tempat kita yang nanti wakaf Darul Islam. Nah, kita ketahui bahwa wakaf ini tadi disampaikan adalah wakaf ahli dan wakaf khair. Ya, itu terkait aset. Tapi wakaf juga bisa dalam bentuk tunai. Artinya kalau kita punya uang, itu pun juga bisa kita keluarkan atau kita wakafkan. Ya, wakaf uang. Wakaf uang artinya wakaf dalam bentuk uang. Di Indonesia ini dikenal ada dua, wakaf uang dan wakaf melalui uang. Artinya kalau kita mau Al-Quran, berarti itu wakaf melalui uang. Kita bayar harganya 70.000 dan 50.000, materialnya adalah uang. Itu disebut dengan wakaf melalui uang. Jadi kalau wakaf tunai, berarti uangnya, zatnya yang menjadi wakaf. Gitu ya. Dan dua ini kita sampaikan supaya menjadi tools, menjadi cara kita untuk mengembalikan lagi aset-aset kaum muslimin yang hari ini sudah tergerus menjadi aset-aset kepemilikan pribadi. Ya, ngerilah hari ini. Kalau dulu para sahabat dan generasi Khulafaur Rasyidin sampai pada zaman kegemilangan Khalifatul Utsmani, aset-aset kaum muslimin luar biasa. Ya, di zaman Khalifah Fatimiyah, ada rumah sakit yang gratis kepada kaum muslimin. Ada sarana prasarana kereta api, ada sarana prasarana yang seluruhnya termasuk juga kampus-kampus didirikan, dan semuanya itu adalah gratis. Rumah sakit gratis, belajar pun juga gratis. Dari mana itu bukti yang pernah dilakukan oleh Khilafah Islam sehingga kaum muslimin pada saat itu bisa mendapatkan kondisi terbaiknya. Hari ini surut dan kemudian kita ingin kembalikan lagi kejayaannya dengan program wakaf yang ada di kita. Di Indonesia ada beberapa program wakaf. Kalau ini bisa kita kerjakan, maka akan minimal ada ikhtiar untuk kembalikan kejayaan melalui wakaf tunai. Ya, di Indonesia ada platform digital namanya Satu Wakaf Indonesia. Kalau kita buka dengan handphone kita, ada Satu Wakaf Indonesia, ada banyak fitur. Ya, arah digitalisasi ini diberikan kemudahan bahwa wakaf tidak perlu harus mendatangi si wakif atau lembaganya, tapi cukup dengan membuka bagian kita dan kemudian kita browsing, ya sudah bisa menampilkan fitur-fitur wakaf. Di Darul Islam pun juga ada, namanya digital crowdfunding wakaf. Ya, wakaf.id. Kalau kita bisa browsing dan kemudian masuk di situ, ketik
ya wakaf.id, maka di sini juga sudah keluar fitur-fiturnya. Ada sedekah, ada wakaf tunai, ada program-program wakaf yang lainnya. Hari ini kita sedang melaksanakan wakaf untuk pembuatan tempat wudhu di Masjid Nurul Iman. Ya, kita galang donasi wakaf untuk itu. Insya Allah dengan wakaf kita akan lanjutkan bersama rehab ya, sarana tempat wudhu yang ada di tempat kita, terutama di Masjid Nurul Iman. Kita ada program yang lain, ada media print, unit usaha yang dinaik dari wakaf untuk usaha-usaha produktif. Ya, ada anggur, gitu ya. Di depan sana itu ada budidaya anggur, itu adalah wakaf. Kita ingin di lingkungan kita ada budidaya anggur dan itu memang adalah wakaf. Artinya wakaf bukan milik pribadi, tapi kepemilikannya menjadi umum. Harapannya siapapun yang menikmatinya itu menjadi bagian syiar wakaf. Ini adalah usaha-usaha kita supaya sedikit demi sedikit aset kaum muslimin itu terus bertambah. Ya, di Indonesia ormas-ormas Islam sudah melaksanakan itu sudah cukup lama. Di antaranya ada Muhammadiyah. Muhammadiyah itu asetnya luar biasa. Kalau mau dihitung secara finansial, kisarannya ada di 400 triliun. Ya, ada 400 triliun. Masih kalah juga ada yang kemarin di Pertamina Oplos, kita 1000 triliun. Gitu ya. Tapi luar biasa untuk sebuah entitas yang kepemilikan tidak lagi menjadi kepemilikan lembaga, tidak menjadi kepemilikan kaum muslimin dalam bentuk wakaf. Ya, itu luar biasa. Itu ada sekitar di catatan saya ada 15.000. Ya. Ada 15.000 itu dalam bentuk sekolah, ya madrasah. Ada 353 dalam bentuk rumah sakit, klinik, ya. Ada rumah sakit Islam dan sebagainya. Ya. Masya Allah luar biasa. Teman-teman kita yang lain pun juga sama, ya. Dari Hidayatullah, dari Kontrol. Nah kita di dalam Islam secara entitas adalah Islam Group, adalah lembaga wakaf. Maka program-program yang dilakukan adalah program wakaf. Hari ini kita menggunakan program-program wakaf itu melalui platform digital wakaf Nurul Islam dengan mengetik wakaf.id. Insya Allah kita akan mendapatkan fitur-fitur yang kita melaksanakan program wakafnya melalui platform ya, wakaf.id atau digital crowdfunding wakaf. Ini salah satu ikhtiar untuk kita kerjakan ya, sehingga Nurul Islam sebagai institusi wakaf mereka juga punya kontribusi untuk bisa ya secara bertahap mengembalikan kepemilikan aset-aset sosial tidak lagi kepada kepemilikan pribadi maupun juga lembaga private, tapi kemudian kepemilikan kaum muslimin yang dengan begitu insya Allah akan ada kemudahan-kemudahan, akan ada harga yang tidak lagi mahal. Kalau hari ini kita ke pasar kemudian kita parkir harus bayar 2.000, bahkan kalau kita mau ke MCK ya mau bebas mohon maaf harus bayar juga begitu. Ya di masjid saja yang nggak bayar karena masjid ini wakaf, di rumah Allah wakaf nggak bayar. Tapi kalau kita ke pasar bayar. Ya ayo kita balik dengan gerakan kita. Andai pasar-pasar itu menjadi pemilikannya kaum muslimin, insya Allah parkir pun nggak bayar. Insya Allah kalau kita ke belakang pun nggak bayar. Insya Allah lebih murah. Ya. Tapi ini butuh waktu, butuh semangat, butuh kekuatan dan gerakan kita semuanya. Semoga dimudahkan. Demikian yang bisa disampaikan terkait dengan wakaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.